Selamat malam semua, selamat datang di interview mata kuliah manajemen keuangan dasar kelas 1442. Pada malam hari ini kita akan membahas topik saving and spending. Nah, di sini kita udah mengundang narasumber yaitu mahasiswi dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. Kemudian untuk anggota dari grup ini sendiri ada yang pertama Angelina Felicia Wijaya, ada Ferry Sosema Saputra, ada Jonathan Gunalan, ada Maximilian Anthony Lautan, dan ada Michael Arentenda, itu saya sendiri. Nah, untuk narasumber hari ini kita udah mengundang Ci Deborah nih. Sebelumnya kita say hi dulu dong kepada Ci Deborah. Halo Ci. Halo Ci. Halo Ci. Wah, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Begini Ci, menurut Cici apa sih keuntungan dari penggunaan kartu kredit? Oke, jadi untuk keuntungan sendiri dari namanya aja ya, kartu kredit, berarti kita bisa membeli sesuatu tanpa harus membayar full barang tersebut gitu ya. Jadi yang pertama tentu keuntungannya itu penyelamat di saat kita emang butuh barang. Contohnya dulu aku pernah butuh banget nih laptop untuk kuliah. Tapi waktu itu duitku belum cukup nih karena harga laptopku tuh 12 juta, sedangkan duitku tuh masih ada 10 juta gitu. Jadi aku untuk itu lebih memilih untuk menggunakan kartu kredit. Aku ambil yang 6 bulan kalau nggak salah waktu itu, dan keuntungan kartu kredit, jadi kayak kita mau laptop 12 juta, kita bisa DP dulu nih 1 juta, terus kayak nyicil, sehingga 2 juta yang tadi kurang tuh aku bisa cari nih dalam waktu 6 bulan. Nah itu dia keuntungan untuk kartu kredit. Dan juga kalau kalian di mall-mall lihat ya, itu kan banyak banget kan kayak cashback, promo-promo untuk pakai kartu kredit tuh bisa kadang menguntungkan gitu untuk penggunaannya. Itu sih kalau dari aku. Wah, jawabannya keren banget ya Ci ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terus selanjutnya dari aku Ci, aku mau nanya kira-kira apa aja sih kelemahan dari penggunaan kartu kredit? Oke, nah karena tadi udah ngomong soal kelebihan ya, kayak pakai kartu kredit kayak wah kayak seru banget gitu kan, bisa bayar nanti, tapi manfaatnya bisa kita nikmatin sekarang gitu. Nah tapi justru itu menjadi salah satu tantangan untuk kita, terutama bagi kita anak-anak remaja gitu kan, kayak kita pengen beli sesuatu tapi belum ada duit yang cukup, tapi kita pakai kredit gesek tapi membuat kita malah jadi boros kalau misalnya kita nggak bisa bedain nih mana yang menjadi kebutuhan kita, mana jadi keinginan kita. Terutama untuk biasa cewek-cewek gitu kan, pengen beli skincare lah, terus beli HP terbaru, ataupun tas-tas gitu kan, tas, sepatu, baju, itu kan jadi suatu habit yang sebenarnya kita nggak perlu banget gitu, tapi karena lucu dan ada kartu kredit yang memudahkan, jadinya kita makin boros gitu. Dan juga ya kita perlu ingat kalau misalnya kita kredit pasti ada beban bunga yang harus kita bayar. Nah itu justru akan menambah pengeluaran kita nih. Kita gesek di ujung-ujungnya pas kita ngelihat tagihannya kaget sendiri gitu kan, wah kok banyak banget tagihannya gitu. Jadi perlu kontrol dalam diri juga nih. Kalau misalnya nggak bisa kontrol ya kartu kredit itu bisa memiliki beberapa kelemahan gitu justru untuk bagi diri kita sendiri. Itu sih dari aku. Oke, thank you Ci. Mungkin boleh ke pertanyaan berikutnya ya. Selanjutnya dari saya, Ci, menurut Cici apa kebiasaan penghematan pada rutinitas sehari-hari ya, Ci? Oke, kalau untuk saving habits aku pribadi, karena sekarang aku kuliah dan aku juga ada part-time, biasanya kalau aku dapet duit jajan dari mama papa, biasa aku sisihin setengah buat kebutuhan, terus setengahnya itu entah aku buat investasi, kalau nggak untuk sekedar menabung gitu. Nah, terus juga kalau kalian tanya, berarti duit jajanku dari mana gitu, untuk apa ya untuk main-main. Nah, itulah kenapa aku part-time gitu, karena udah dasarnya aku kayak udah fix untuk nabung, sehingga aku perlu nih duit untuk jajan gitu lah istilahnya ya. Aku part time, dan tapi nggak semua duit part time aku pakai buat koya-koya ya, untuk beli sana beli sini nggak, tapi tetap aku bagi-bagi lagi gitu. Kayak mau taruh di saham kah, atau mau taruh di deposit kah, atau justru pakai untuk jalan-jalan, karena ya nggak bisa dipungkiri ya kita juga butuh hiburan, tapi ya itu lagi perlu penguasaan diri, kontrol dalam diri sendiri, jangan sampai kita punya kesenangan itu melebihi dari apa yang harus kita tabung gitu sih kalau dari aku untuk saving habit aku.
Makin di sini jawabannya makin menarik ya Ci ya. Oke, mungkin bisa next lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau dari aku Ci, aku mau nanya. Kan sebelumnya Cici udah menjelaskan tentang saving habit yang Cici miliki kan. Nah, pada pertanyaan ini aku mau nanya, Cici ada nggak sih sebuah saving strategi atau alokasi dana yang tetap yang Cici lakuin setiap bulannya atau gimana ya Ci? Oke. Jadi yang pertama ya karena aku anak rantau gitu ya. Jadi perlu tuh aku kalau misalnya dapet uang, aku tuh perlu ngatur yang pertama kebutuhan darurat nanti. Ya amit-amit gitu kan, jangan sampai yang terjadi yang enggak, tapi setidaknya gitu. Kalau misalnya ada hal yang buruk terjadi gitu, dan karena aku jauh gitu kan dari orang tua, setidaknya aku punya tabungan sendiri dulu nih untuk menutupi keperluan yang darurat itu. Baru mungkin aku minta ke mama papa aku. Nah, dan juga biasanya aku tuh menggunakan instrumen-instrumen investasi aja nih yang kalian tahu kayak saham, reksadana, obligasi, terus juga ada deposit di bank. Nah, biasanya aku sih taruh di situ ya, dan paling banyak tuh aku bisa taruh di saham. Karena aku kan juga jurusan manajemen dan kita belajar saham ya. Jadi kayak sekali kita teori dan aku juga sekalian praktek gitu. Jadi teori ini nggak sia-sia gitu, bisa dipakai. Nah, terus untuk aku pribadi strateginya sih lebih ke tahu berapa porsi yang diperlukan, porsi untuk kebutuhan kamu kalau kamu kalkulasi berapa, terus juga biasanya aku perpuluhan di gereja aku juga taruh di situ, dan kemudian juga ada beberapa hal lain seperti kebutuhan darurat tadi, terus juga untuk tabungan. Ya, tabungan sendiri aku ada 2 gitu kan, untuk investasi itu ada 2. Yang pertama aku sebut tabungan dingin, karena biasanya aku taruh di instrumen yang aman, contohnya reksadana, kalau nggak deposit. Kalau ditanya, kok kan untungnya dikit kan ya, tapi nggak apa-apa gitu, karena peluang ruginya tuh biasa nggak ada, atau bahkan sampai 0 gitu kan, ataupun kalau ada pun sedikit gitu. Nah, terus aku juga ada tabungan panas. Tabungan panas tuh kayak buat apa? Tabungan yang returnnya tinggi, tapi resikonya juga tinggi, itu bisa rugi tinggi. Contohnya bisa kayak kita tahu saham gitu. Saham kita taruh, ya bisa nih cuannya besar, tapi apa resiko ruginya juga besar gitu. Nah, kalau aku pribadi kayak gitu, karena aku tipe investor yang nggak mau duit aku habis banyak, dan aku juga nggak mau nih cuman untung sedikit gitu. Jadi balance, 50% yang untuk tabungan dingin dan 50% untuk tabungan panas. Kalau aku sih kayak gitu ya strategi-strateginya. Bisa nih kalau kalian bisa lihat kalau misal kalian tuh kayak gimana, karena tiap orang tuh berbeda-beda strateginya. Tapi yang ini aku share nih sesuai pengalaman aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Ci ya. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih, Ci, yaitu tentang saving goals. Kalau Cici sendiri biasanya nabung atau investasi gitu, buat apa sih, Ci, tujuan Cici? Oke. Jadi pertama aku juga tuh pengen bikin bisnis, dan kalian tahu pasti bisnis tuh perlu modal yang besar gitu kan. Dan apa salahnya sih aku nyicil dari sekarang gitu, kayak aku nabung dari karena aku juga biasa disubsidi sama orang tua gitu kan. Jadi ya apa salah aku nabung dari duit yang ortu aku kasih ke aku, terus dari pendapatan aku, karena hal itu bisa buat aku jadi modal utama nih pas aku bikin bisnis. Aku nggak perlu lagi minta ke orang tua gitu, aku udah ada tabungan sendiri. Terus saving goals aku ini kayak aku pengen tuh di umur 20-an aku tuh udah punya tabungan di atas 100 juta gitu. Nah, kalau misalnya ditanya dicapainya kapan dan bagaimana, ya lebih ke diri kalian sendiri sih, karena kita bisa pasang target tinggi banget karena supaya kayak ada acuan gitu. Kalau misalnya mau boros nih, kayak pengen ini aku punya goals harus berapa ratus juta di ATM, nggak jadi deh gitu. Pas mau foya-foya terus inget goals gitu kan. Jadi menurut aku sih better pasang goals yang tinggi gitu kan, supaya biar kita tuh sadar gitu kayak untuk nyapai goals yang tinggi itu kita perlu ngapa-ngapain aja gitu. Nah, terus itu juga buat kita tuh biar nggak terlalu boros gitu kan, karena kayak kalau misalnya kita udah punya pengetahuan tentang investasi, terus pengetahuan juga untuk savings, jadi kita lebih bisa nahan diri nih. Apalagi kalau aku cewek gitu kan, kalau lihat diskon, wow, biasanya langsung pengen ngabisin duit gitu. Tapi
terus lihat Shopee, Shell gitu kan, mau pengen tuh check out semua yang di keranjang. Nah, dengan ada investasi, terus ada pengetahuan savings goals ini, justru buat aku tuh makin sadar kayak mana sih yang bener-bener aku butuhin dan mana sih yang kayak cuma sekedar keinginan, sekedar aku beli, beli puas selesai. Kalau nggak beli puas, ada yang baru lagi, pengen lagi, gitu kan. Jadi lebih untuk tidak menuruti keinginan terus, tapi untuk lebih sadar ke investasi masa depan sih. Kalau aku kayak gitu saving goals, aku pengen ya dapatkan masa depan yang baik, punya bisnis sendiri, terus bisa banggain orang tua juga. Itu sih kalau dari aku. Wah, pertanyaannya udah habis nih, Ci. Wah, kita say thank you banget nih buat Cici yang udah mau bantuin kita. Semoga ilmu yang Cici sampaikan dapat berguna ya bagi kami, terutama di dunia keuangan. Apalagi Cici mahasiswa dan kita sama-sama mahasiswa. Jadi untuk sharingnya mungkin bisa lebih masuk ya. Oke, mungkin sekian dulu wawancara kami pada hari ini. Ayo teman-teman, kita say thank you kepada si Deborah udah bantuin kita. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Thank you ya, Thank you Ci ya. semua, semangat Thank you doanya. semua.